Halo, 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 halo. Halo, selamat malam. Malam ketemu lagi. Ini live Ini kita hari yang ke ketujuh, ketujuh 7. kayaknya. Luar biasa ya, kita konsisten juga nih bikin. Mhm. Hari ini kita akan Ya, ada ngobrol putih. sama Teja dan Wulan, Ya. pasangan muda milenial eksekutif platinum dari Denpasar, pengantin baru, baru aja merit. Teja dan Wulan, nah, jadi pasti banyak informasi. Temanya mereka yang pilih sendiri. Temanya itu how to make this business fun. Gitu. Yes. Karena seru deh sebagai anak muda kalau mau eh, jangkau milenial apa namanya Nah, harus ini udah nih. harus Belum. fun. Mau pakai Teja yang Wulan, udah join belum? Tadi mereka bilang mau pakai yang Teja dan Wulan, belum ya? Belum. Kita masih tunggu Teja dan Wulan mau matanya ini. Iya, Ada pantulan. ada pantulan Masih agak nunduk ya. kacamata. Nunduk nanti. Poninya gimana? Poni yang terkenal. Poni yang terkenal itu. Beli Kita dulu masih tunggu poninya, Teja Pak. dan Wulan, akunnya Teja Wulan 21 untuk join. Teman-teman yang mau tanya langsung ya Ada tulis hijau. pertanyaan biar nanti kita butuh banyak pertanyaan dari teman-teman nih karena narasumbernya yang kita undang ajak ngobrol hari ini eh, pasti bisa banyak menginspirasi teman-teman semua. Oh ya, doain mudah-mudahan lancar hari ini sinyal karena di tempat saya biasanya kita pakai First Media yang 100 megabyte per second, ini keluarnya cuma satu. Ini Ini udah tiga dari bulan ya. Janulan. Kita harus sinyal di Denpasar. Nah, ini di sini udah mulai macet-macet. Semoga lancar ya teman-teman sinyal di Denpasar dan di Bekasi. Halo. Halo. Nah, ini dia Teja dan Wulan. Apa kabar? Yeay. Baik, gimana kabar Su- Kabar Pak baik. Kris, Bu Devi? Suara kita jelas nggak di sana? Suara kami jelas? Jelas, Suaranya jelas, Pak. jelas Pak. Jelas. Jelas Oke, ya. oke, oke. Oke. Yang pertama apa? Mau kenalan dulu kali. Ya, kenalan dulu. Nah, ini mulai goyang-goyang nih. Tapi ini speakernya di bawah. Jatuh ya. Suaranya udah gede. Pegang ya? Belum maksimal. Ini masih ngatur Gak apa-apa. volume. Gak apa-apa, setting dulu. Gak apa-apa, santai aja. Yang penting Kedengeran nggak? kedengeran. Kedengeran, Cuman kedengeran. gambarnya goyang-goyang tadi. Sekarang udah enggak nih. Iya, Ini mantap. pas. Kalian dengar suara kami? Dengar. Jelas, Aman. Suara kita Cukup jelas. Mungkin bisa lebih keras dikit kali supaya lebih kencang. Devi, Ya, tadi coba kita mau denger kenalan. kenalan. Kita mau kenalan sama Teja dan Wulan. Teja itu latar belakangnya apa? Wulan latar Pendidikan. belakangnya apa? Pendidikannya gitu. Mungkin nanti bisa dilanjutin gimana kalian ketemu. Kita masih pengantin baru nih. siapa dulu nih? Eh, Ladies first. siapa dulu nih? Latar belakang ya. Jadi saya berlatar belakang, saya lahir di Bali. Yang kemarin live pas saya Bandung, Bunur sama Pak Purwadi. Saya lahir di Denpasar, jadi sampai SMA itu di Bali. Jadi nggak pernah tinggal di luar Bali. Sekolah di sini sampai SMA. Nah, setelah SMA baru cari kuliah. Akhirnya dapatnya di Jakarta, swasta di Universitas Nusantara. Nah, pada waktu itu sih banyak yang tahu Putus-putus binus. ya. Binus ya, binus. Ya, Binus. Dengeran ya, Pak? Agak putus-putus sih. Iya, agak putus-putus sinyalnya. Hujan lagi ya di Bali ya, enggak? Tadi hujan. Yaudah, sekarang Wulan deh, Sekarang Wulan. Wulan, Jadi coba. Teja dari kecil sampai SMA di Denpasar, di Bali, baru kuliah di Jakarta di Binus. Di kafe kan kuliahnya. Oke. Oke, udah Kalau 11 lagi. Ya, kuliahnya di kafe. Kedengeran, Ibu?
Agak putus-putus. Boleh di refresh lagi nggak? Mungkin kamu keluar dulu atau di ini lagi, di cut dulu, nanti kita lagi. Nah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Memang di kondisi begini semua orang pada online. Jadi keluar dulu, nah nanti baru ini lagi. Ya, gimana tadi Mas? Jadi Teja tadi udah cerita ya, kalau mungkin dengar suara Teja agak putus-putus. Jadi kemarin kalau yang udah lihat live dengan Pak Purwadi Bu Nur, nah itu orang tuanya Teja. Kemarin ada yang baru tahu loh, kalau Teja, kalau Pak Purwadi Bu Nur itu orang tuanya Teja ya. Jadi mereka, jadi Teja itu lahir di Bali, SD, SMP, SMA di Bali, kemudian ke Jakarta untuk kuliah di BINUS. Ya, ambil desain grafis. Gitu. Teman-teman, suara kita jelas nggak di situ? Boleh nggak diketik? Kalian dari kota apa? Terus suara kita gambarnya cukup jelas nggak di sana? Di handphone teman-teman semua. Baru 57 yang join nih. Tapi kita pengen report nih. Halo Beni di Bali, Eva, ada Meritonapa dari Mas Makassar. Teja putus-putus, iya. Suara putus-putus. Jo Tahir di Jakarta. Mana tadi? Suara kita putus-putus nggak? Suara kita jelas nggak ya? Soalnya ini sinyal lagi kurang bagus ya di sini ya. Iya, semua nih kita udah pakai Telkomsel 4G juga lambat. Karena begitu banyak orang yang live kali ya. Sama ini lihat sini aja nih. Tuh, suara Mas Teja agak putus-putus. Iya, iya. Gitu. Oke nggak suara halo, kita Bu coba? Priscila Sepang, ada dari Sepang. Selamat malam, Dewa N21. Rosi. Wanda Devi, mana Rosi? Yoga Rosi. Suara kita jelas nggak, teman-teman? Tabanan Bali suara jelas, gambar Pak SR jelas. Oke, Bari. Sip. Ada Ricky. Kita tunggu Banjarmasin Teja juga ya. jelas banget. Jogja, B Kristiawan, Pak Siwan dan Bu Rizky. Halo Mirah, apa kabar Mirah? Udah lama nggak ketemu. Kita masih tunggu mereka join lagi. Semoga setelah ini nggak putus-putus lagi, jadi kita bisa lancar ngobrolnya. Mama cari pertanyaan nih, Bu Devi lagi cari pertanyaan. Iya, saya buat lagi cari pertanyaan nih. Iya, ini bagus. Bagaimana ini ini tadi ada yang baru, yang di atas ada. Ya teman-teman, malam ini kita mau ngobrol sama Teja dan Wulan, pasangan muda milenial. Dari sini juga. Iya. Lancar nggak di situ? Lancar. Kita antisipasi pakai beberapa, ada Excel, ada Telkomsel, ada First Media. Biasanya First Medianya kenceng, cuman beberapa mungkin sebulan ini ya ada trouble. Halo Pak Henrikus Kedong dari Maumere. Ada siapa lagi? Oh, Teja Wulan udah request. Coba mana? Ini nih kita coba lagi ya, mudah-mudahan kali ini kencang. Oke, pertanyaannya udah mulai masuk banyak, ada 73, 74, 76 temen yang udah join. Kita masih nunggu Teja dan Wulan dari Denpasar, sinyalnya agak putus. Tadi udah connect, sekarang agak putus. Mungkin bisa ganti provider kali ya, ganti HP yang providernya berbeda atau pengalaman saya kalau live gini itu yang harus kenceng adalah sinyal upload. Kalau kita nonton itu pakai sinyal download, gitu. Jadi kalau sinyal uploadnya di kota Anda lemah, itu bisa jadi seperti ini nih. Selamat malam dari Bali. Tadi ada pertanyaan dari Bu Arsi itu bagus banget, tapi saya cari mungkin terlalu ini deh. Boleh diketik lagi nggak Bu Arsi? Diulang lagi ya. Diulang lagi. Teja Wulan nggak bisa join tadi. To join. Coba kita lagi. Itu coba lagi. Add lagi. Jangan pernah menyerah. Apa kelebihan dan kekurangan punya mentor ortua? Tuh boleh dicatat tuh tadi. Ingat-ingat. Ya, Arsi juga udah sebut itu. Boleh. Lebih clear. Oke, dilanjut. Sekarang Wulan yang cerita. Wulan, background. Ya, udah cukup segitu. Halo semua, terima kasih kesempatannya udah join.
di IG Live ini sama kita. Latar belakang saya itu sebenarnya lahir dan besar di Jakarta. Saya itu orang Bali, ayah saya orang Bali, tapi mama saya orang Jawa. Jadi saya lahir dan besar di Jakarta. Saya nggak pernah tinggal di Bali. Gitu. Sekarang aja karena udah married, jadi tinggal di Bali. Latar belakang saya kuliah di salah satu universitas swasta di Jakarta, jurusannya communication. Terus saya pernah kerja di oil and gas company. Lalu saya terakhir kerja di perusahaan multinasional, perusahaan Jerman di energi sektor. Gitu ceritanya. Saya baru resign bulan Februari dan pindah ke Bali. Gitu. Sekarang tinggal di sini menjalankan bisnis ini. Ore. Udah setahun belum? Hampir ya. Belum setahun. Juli kalau nggak. Jadi masih Apa bisa yang menikahnya? Iya. pengantin baru. Ketemunya di mana sih dulu? Ketemunya di mana gitu kan? Tadi katanya Wulan nggak pernah tinggal di Bali, padahal orang Bali. Teja kan di Bali. Boleh cerita nggak ketemuannya di mana? Ketemuannya di Jakarta waktu Teja kuliah di Binus waktu itu Pak. Saya juga masih kuliah. Gitu. Udah akhir-akhir lah itu kayaknya. Pacaran lah kita sekitar kayaknya 2,5 tahun terus selesai. Putus. Kalau nggak salah 2013. Terus ketemu lagi tahun 2017. Oke. Ya, putus kalau namanya jodoh ya ketemu lagi. Jodoh nggak akan kemana. Nah ini udah mulai ada pertanyaan nih. Coba. Pertanyaan tadi mudah-mudahan dari Bu Arsi kalau nggak salah ada beberapa juga Pak Bimo kalau nggak salah ada yang nanya. Pokoknya gimana caranya jalankan bisnis ini dengan sponsor orang tua sendiri. Apalagi Bu Nur itu kan koleris ya. Nah itu gimana? Gimana caranya gitu supaya? Pertanyaan lebih ke saya. Sebetulnya ya di satu sisi tentunya sangat bersyukur ya, maksudnya bisa disponsori oleh orang tua sendiri gitu. Karena kalau saya berandai-andai kalau bukan mereka saya nggak kepikiran sih bakal terjun ke bidang atau hal seperti bisnis MW ini gitu. Karena mungkin kecenderungan saya menolak atau negatif atau bahkan udah memblok kalau ada informasi yang menyangkut istilahnya kayak MLM atau sejenisnya gitu. Selama ini gitu sih, setiap saya ditawarin yang lain kebanyakan sih saya enggak gitu. Jadi begitu kalau MW sih karena begitu dari kecil ya nggak ada masalah join, tapi akhirnya saya dapat perspektif yang tepat karena sistem, karena pertemuan. Nah itu juga bersyukurnya kalau yang ngajak orang tua saya mungkin bukan orang tua saya, mungkin saya belum tentu bisa lihat Network 21 dengan sejelas saat ini gitu. Dan saya sangat bersyukur ya, kemarin mereka berdua sudah cerita apa yang diajarkan Bu Nur, apa yang diajarkan Pak Purwadi ketika mereka sudah terjun di usaha ini dan mereka teruskanlah ke kita anak-anaknya gitu. Sehingga kita juga punya pendidikan di luar sekolah. Tuh, Pak Purwadi sama Bu Nur sempat cerita katanya mereka dulu latihan presentasi Teja yang umur 7 tahun. Kamu ingat nggak? Ingat Pak. Ingat ya umur 7 tahun. Tapi kayaknya 7 tahun deh Pak kayaknya. Berapa tahun? Mungkin dia nganggap masih kecil ada gitu. Iya, kayaknya udah lebih besar ya. Kayaknya SMP kelas 2 deh. Jangan kan kamu 7 tahun udah SMP. Umur 7 tahun belum. Jelas saya sama Tiwi itu di presentasi berdua. Ya gimana? Perasaan kamu waktu itu sebel nih apaan sih atau apa gitu? Iya, waktu itu sih nggak ada sebel, kita ketawa aja Pak. Ngapain nih Bapak saya begini gitu. Maksudnya kan tumben ya. Tumben. Saya mah orang tua belum pernah. orang tua kerja aja kan. Tapi mereka melibatkan gitu, anak-anaknya. Jadi sebenarnya saya merasa nyaman. Maksudnya jadi tahu orang tua ngapain. Teman-teman juga asik-asik, positif semua. Jadi ya begitu. Nah, yang kita rasakan juga, maksudnya yang saya rasakan pribadi ya, ketika kita juga mulai aktif, ketika saya mulai mengambil keputusan untuk jalanin bisnis ini, memang ada juga tidak mudahnya dengan orang tua sendiri gitu. Karena beliau berdua 24 jam istilahnya satu atap dengan saya,
gitu, dan ya gampang banget sedikit-sedikit diingetin begini, begitu, begini, begitu. Jadi kan seperti ada di bayang-bayang itu kan kadang-kadang Bete kita ya, juga bete. gimana nih mesti ngapain gitu. Bete nggak Jadi perasaannya waktu itu? jadi wajar sih. Waktu itu bete nggak digituin Wajar sih. Bapak Ibu? Bete nggak? Ya gitu sih Pak. Ada BT-nya, ada senangnya, Oke. lengkap lah. Tapi banyakan BT-nya kayaknya ya. Kalau Wulan Tapi aku mau sumbernya tanya gitu. dulu nih. Aku mau tanya sama Wulan. Wulan kan waktu Iya. waktu pacaran sama Teja dulu udah tahu Teja jalanin MW. Apa sih yang ada di pikiran kamu sebagai anak muda milenial waktu itu, kenal cowok ganteng, seniman gitu ya? Terus dia jalanin MW, Iya. apa pandangan kamu gitu waktu itu? Dulu tuh dia ngasih taunya, aku ada bisnis gitu, nanti lihat yuk, ada pertemuan gitu kan. Terus saya lihat, datang ke Infonight waktu itu, saya lupa di mana, pokoknya datang ke Infonight. Begitu presentasi yang di depan, membawa acaranya, oh ini MW. Tapi jujur aja sih, saya di Jakarta udah tahu MW. Dari waktu saya kecil, karena tante saya tuh dulu di Australia. Terus dia tuh suka bawa vitamin yang gambarnya salmon biru hijau itu zaman dulu. Jadi saya masih ingat waktu kecil tuh udah ada produk-produk itu di rumah. Gitu. Jadi kita udah pakai, udah tahu produk ini gitu. Oh, MW bagus, dan waktu itu saya nggak ada yang gimana-gimana sih. Karena kita udah tahu produknya juga, keluarga gitu ya. Jadi pada sering pakai juga. Jadi oh ini bisnisnya. Terus saya personally nggak ada yang negatif atau gimana. Oh ya oke aja, karena Infonetnya juga oke, orang-orangnya juga pakaiannya pakaian rapi semua, serius gitu, kayak bisnis beneran. Dan saya sebagai pacarnya yang baru waktu itu ya mendukung aja sih. Tapi saya belum tahu kalau orang tuanya Teja tuh Diamond di bisnis ini gitu. Oh jadi saya cuma tahu Teja dulu suka kasih buku, saya suka baca juga. Itu kita masih kuliah kayaknya tingkat-tingkat akhir deh, udah mau lulus gitu. Jadi Teja tuh kasih buku segala macem, dan saya juga kasih tahu ke keluarga bahwa Teja nih ikut bisnis ini gitu. Eyang sama mama papa saya gitu, mereka don't have any problem gitu, nggak masalah, karena mereka jangan-jangan dulu mereka ikut gitu. Iya. Jadi mereka nggak mau ngaku ya. salah gitu, ya bagus gitu. Selama anaknya baik segala macam ya udah gitu. Terus sering baca buku juga. Sering, pokoknya kalau setiap LS tuh pasti datang gitu. Ya. Okay. Jadi nggak pernah sih kayak negatif ya, nggak pernah negatif sebagai milenial. Itu bagus sekali, pandangan kamu yang tadi kamu bilang, kamu datang, salah satu yang bikin kamu positif juga orangnya rapi-rapi, ya kan, pertemuannya berjalan lancar, sehingga kecuali saya Pak. Gimana? Tapi dia ini kok pakai kemeja waktu itu, rapi banget. Ya mungkin jadi, waktu itu Wulan jadi ada harapan gitu ya. Ini kan teman-teman Teja rapi, mudah-mudahan suatu hari pacarku bisa rapi. Kamu ada pertanyaan? Enggak, ini aku ada pertanyaan yang dari kemarin aku pikirin. Nih ya. Ya. Nah, Siap. Teja kan udah jalankan bisnis ini dari sejak sebelum married. Udah jalan-jalan ke Vegas. Udah sukses ya, udah IPT sebelum married. Nah, yang banyak cerita nih, orang udah sukses, udah platinum, udah ini, begitu married terus mulai kendor gitu, terus gak ada di bisnis ini gitu. Ada beberapa yang saya lihat begitu. Nah, saya pengen tanya nih, kenapa setelah married justru Teja itu sepertinya lebih semangat gitu jalankan bisnis ini? Nah, Teja jawab. Apa Wulan? Gantian nanti. Terserah siapa aja. Ya dulu, nanti aku mau nanya masalah ini juga. Saya pribadi sih semangat karena ya sekarang bisa punya partner gitu ya, nggak cuma istri, artinya sebagai sahabat dan partner di bisnis ini gitu. Karena terus terang yang saya lihat dari selama ini gitu, bisnis MW dan Network 21 ini sebetulnya, terutama Network 21 yaitu alat atau tools untuk membangun pernikahan dan keluarga sih sebetulnya. Jadi kan harus dimasukin itu, di plug. Gitu. Saya sih ngelihatnya dari segi di sana, mungkin bisnis naik turun, saya sendiri juga mengalami, tapi terus terang dengan adanya pasangan sekarang
lebih semangat karena bisa di-share juga ya apa yang kelebihan dia, bisa ngelengkapin gitu, apa yang saya kurang dia bisa maju. Saya kurang Itu sih, juga Bu. dia bisa maju. Oke. Wulan mau nambahin? Bagus banget. Nah, ini pertanyaan buat Wulan ya. Jadi, ya. Nah, sekarang saya mau nanya nih Mang Wulan nih. Jadi, kenapa? Kacamatanya mantul jadi. Jadi Iya, di sini. Teja itu semangat setelah nikah, tetap semangat jalankan bisnis ini kan salah satu sebabnya karena Wulan positif. Wulan mau jalankan bisnis ini. Nah, sekarang pertanyaan ke Wulan, kenapa kok Wulan jadi mau jalankan bisnis ini 100% dukung Teja, mau jalankan juga, bahkan sampai resign gitu dari kerjaan yang aku tahu tuh kamu udah kerja bertahun-tahun dan karirnya udah bagus gitu di situ. Apa yang kamu lihat dari bisnis ini untuk Wulan? Ya, yang pertama karena saya sudah menikah, saya harus ikut suami. Terus karir saya harus bareng lah gitu kan, nggak mungkin satu di mana satu di mana. Jadi saya resign dari kantor karena memang Teja ada di Bali dan saya tahu bisnis dia di Bali kan nggak mungkin ditinggal. Ada banyak downline yang harus kita take care gitu. Jadi kalau misalnya dia ikut saya sih lumayan egois gitu. Kalau dia ikut saya hanya saya, maksudnya yang diuntungkan gitu. Tapi kalau misalnya saya ikut dia, downline dia di sini juga diuntungkan gitu. Karena kan kalau misalnya upline-nya pergi gitu, itu ya berantakan lah yang di sini gitu. Jadi saya memutuskan untuk ikut Teja ke sini gitu. Yang kedua, kenapa karir, ya memang sedih sih, karir harus dilepas di Jakarta dan segala macam. Tapi karena ada bisnis ini, kita bisa jalanin berdua dan kita udah lihat soalnya contohnya ibu dan bapak di sini kan, gimana cara dia mendidik anak-anak, gimana cara mereka berdiskusi antara suami dan istri itu bagus hubungannya. Saya lihat Pak Kris sama Bu Devi, pokoknya every single couple di Network 21 itu bagus-bagus gitu. So why not? Kalau misalnya hanya saya yang berkarir, terus Teja ikut, taruhlah saya dikirim ke luar negeri, Teja ikut, terus Tejanya ngapain gitu. Nanti aku sibuk sendiri, dia juga sibuk, dan kita nggak akan bisa membangun keluarga gitu. Jadi akhirnya saya putuskan untuk resign dari kantor dan ikut sama Teja di sini gitu. Sama-sama lah bisnis ini, dan menurutku bisnis ini asik banget buat ibu-ibu muda, anak muda, ibu-ibu muda gitu kan. Kita bisa selingan-selingan gitu. Misalnya kita masih ngantor nih, ajak teman-teman kantor lihat ADC di Denpasar, habis itu bisa jalan-jalan kan, nganter anak misalnya, terus bisa ada pesanan, drop segala macam, dan environment di Bali tuh enak banget dibanding di Jakarta, gitu. Orang bisa muter, pokoknya lebih sangat memungkinkan gitu. Iya. Jadi asik aja sih jalankan bisnis ini gitu. Why not gitu. Dan bisnis ini juga membuat kita bertumbuh menjadi orang yang lebih baik. Karena dulu saya pacaran sama Teja itu dari saya kuliah tingkat akhir, sedikit banyak, bahkan mungkin banyak, karena udah mengenal buku-buku dari Network 21 duluan, suka seminar, alam bawah sadar kita kan masuk tuh semua. Itu yang membuat dan bisa membangun karir saya di kantor sebenarnya. Oke. Jadi Teja bukan Jadi setali juga uang gitu. Jadi Teja bukan hanya membawa cinta ya, dia juga membawa buku-buku yang bikin Wulan juga naik ya. Dan CD dan kaset dulu. Iya. Kaset Scott. Kaset ya. Itu mungkin tips juga buat yang masih jomblo-jomblo ya. Jadi jangan pacaran jangan cuma bawa cinta, tapi bawa juga buku, audio supaya akhirnya bisa. Paling nggak pola pikirnya nyambung. Oke. Iya benar. Thank you. Jadi banyak banget positifnya. Banyak positif. Ini ada pertanyaan lanjutan nih dari Majene Sulawesi. Mas Teja, di usia yang masih muda seperti ini, gimana bisa yakin dan sampai Mas Teja juga bisa memperkenalkan bisnisnya ke orang lain yang lebih di atas, lebih tua? Karena banyak orang tahu di grupnya Teja dan Wulan ini nggak semuanya milenial, ada beberapa juga yang udah senior gitu. Gimana caranya Teja bisa dapat mereka dan Wulan, gimana cara membangun bisnisnya? Ya, kita senang banget karena di Network 21 ada alat-alatnya si Pak Kris, Bu Devi. Jadi
kita sadar gitu kalau kita hanya homogen gitu ya mensponsori yang satu usia atau satu pekerjaan, kita akan kesulitan terutama menghasilkan PV. Mungkin yang lain setuju juga. Karena PV sumbernya dari mereka-mereka yang mungkin secara keuangan lebih bagus gitu. Tapi mungkin di awal orang yang lebih tertarik memang yang sebaya kita atau di bawah kita gitu. Cuman pada akhirnya orang-orang yang juga sudah nantinya kenal produk lebih dulu, mereka juga nggak ada masalah untuk melihat bisnisnya. Belakangan seperti itu ternyata. Dan ternyata dari produk pun nggak masalah kita masuk dari produk. Mereka yang penting kita selalu rendah hati, maksudnya melayani dengan baik, kasih servis, menghormati mereka. Mereka mau dengar sewaktu-waktu apa yang kita ingin sampaikan. Betul. Lanjut ke Itu pertanyaan sih yang dia sesuai temanya kan how to make this business fun nih. Jadi boleh nggak tips Wulan dan Teja apa yang dilakukan di grup kalian sekarang yang bisa bikin bisnis ini fun gitu loh. Jadi grup juga merasa happy, kalian juga merasa happy. Ide-ide apa sih yang udah kalian lakuin nih? Serah Wulan kali ya atau Teja? Kalau dari kita sih, kita sekarang lagi pengen banget setelah nanti selesai corona nih, kalau misalnya mudah-mudahan cepet-cepet selesai, nanti kita ngadain training sosial media buat downline yang mungkin kurang paham mengenai sosial media supaya tetap bisa berjualan di sosmed gitu. Karena sekarang orang informasi semuanya ngelihatnya dari sosmed gitu. Kadang-kadang kendalanya untuk yang udah agak sedikit berumur, mereka bingung kan gimana caranya kita mau ngadain training. Itu juga salah satunya. Kalau dari kita sendiri, kita ada satu akun Instagram yang isinya tuh memang kita khusus berjualan dengan mengenalkan produk-produk Amway kepada masyarakat luas gitu. Dan itu udah banyak banget yang nanya, kita juga udah dapet downline dari sana. Terus tadi sempat ketemu waktu kita di ADC, dia mau beli artistry. Totalnya kira-kira sekitar 1,7 juta dia mau beli. Gitu. Dia nanya gimana sih perbandingannya dengan SK2 segala macam, karena untungnya saya pernah pakai SK2, saya ceritakan pengalaman jujur pakai SK2 tuh gimana dengan perbandingan pakai artistry gitu. Jadi dia bilang serumnya si SK2 tinggal segini. Jadi setelah habis dia langsung beli buat si artistry itu. Gitu. Jadi terus kalau cewek-cewek nih mungkin tahu yang namanya Female Daily. Di situ kita bisa yang waktu itu pernah kita sama Bu Devi waktu itu. Jadi kita bisa ngulas produk. Kita bisa ngulas banyak-banyak produk gitu. Produknya artistry bagus gimana, nilai kita bisa rating segala macam, nanti orang bisa lihat perbandingan segala macam. Jadi orang juga banyak kenal artistry gitu. Terus ada next project lagi yang udah dibicarain juga sama Teja sama downline-downline yang lain yang masih muda-muda, kalau nanti kita mau bikin channel YouTube. Gitu. Gantian syutingnya, mungkin nanti ada Benny sama Ita, ada Boge Mira, ada Mbok Sasi, Dewo, semua Tante Susi dan semuanya gitu. Nanti kita masing-masing. Jadi kita mau ngasih lihat kalau gitu. Intinya ya itu masih dikembangkan, cuman jangka panjang lah. Dan beberapa dari itu juga ide-ide mereka-mereka yang ada di grup kita gitu. Jadi kita dengar, kita juga konsepin yang mana mungkin lebih cepat bisa diambil, berefek gitu ya. Baru mungkin yang lebih lambat efeknya nanti belakangan. Ya, bagus. Gitu. Lebih bagus sekali sih menurut saya itu adalah contoh buat teman-teman yang lagi nonton, sense of ownership ya. Jadi sense of ownership Teja dan Wulan atas bisnisnya. Jadi mereka bisa kreatif mikirin ini gimana gitu. Jadi bukan cuman apa-apa ikut arus, tapi juga harus memikirkan ya grupnya gimana supaya fun gitu, program-program apa yang bisa bikin mereka happy, sistem Netek 21 juga lebih hot yang relevan dengan zaman gitu ya. Oke. Terus kita juga bersyukur dari kita ambil sisi positif dari situasi saat ini yang karena corona ini. Apa yang kita ambil juga Pak Kris dan Bu Devi ajarin gitu, pakai digital dengan lebih fasih gitu ya, dengan gimana juga secara sengaja mengajarkan grup dengan Zoom meeting, dengan live Instagram seperti ini. Ternyata
eh, ini nggak buat virus ini nggak bikin grup kita down. Ya, Dan kalau kita bisa memanfaatkan digital dengan baik. cara yang baik gitu. Betul. Betul. Ini keren banget, setiap hari ada live Instagram itu Iya, grup kami juga senang banget. Happy, betul. iya. Daripada cuma ngitungin berapa kenaikan yang sakit, berapa kenaikan Iya. itu ya. Apa yang mati, apa yang pulih. Sebenarnya dengan kita tampil di Instagram sebagai solusi daripada masalah corona ini, kita membantu banyak orang juga jadi lebih teredukasi. Betul. Ya kita jadi mudah-mudahan sih pahala ya. Jadi kita dilihat sama orang, oh ini ada nih. Jadi orang beli gitu karena kita sebar itu di Instagram gitu sih. Ini ada pertanyaan baru nih buat Teja nih dari Semarang. Bro Teja, ada pressure nggak dari mentor, artinya orang tua itu, dan pressure seperti apa sih? Gitu? Ya, namanya orang tua ya. Maksudnya kan di satu sisi kita anaknya, gimana orang tua sama anak ya, mungkin teman-teman bisa tahu juga gitu kan. Gimana kita menghormati orang tua dan gimana orang tua pengen mendidik anaknya dengan perspektif masing-masing, itu kan pasti tetap menimbulkan gesekan-gesekan. Tapi bisnis ini sih kalau kita memang take ownership sama bisnis kita sih, saran kami sih teman-teman ketika pengen melihat orang tua yang menjadi sponsor Anda misalnya di bidang ini, pengen dilihat sebagai upline atau sebagai mentor, ya setel aja, puter settingannya ini upline gitu. Jadi kita profesional aja, misalnya lagi kesel gitu tapi lagi ngomongin bisnis, ya ditahan dulu, nanti bilang aja ini sekarang posisinya anak sama ibu ya, atau anak sama bapak ya gitu. Iya. Ditegaskan dulu ya. Kecampur marahnya ini sama abang apa sama orang tua kan gitu sebenarnya. Sering nggak itu terjadi? Sering atau jarang terjadi? Ya 50-50 lah. 50-50, ya. Pasti Diplomatis. sering terjadi. Ini ada pertanyaan Tapi lagi sudah untuk Teja dan Wulan. Teja dan Wulan sekarang ini, di saat sekarang ini, itu merasa nggak sih, atau pernah nggak ngerasa kalian berdua tuh di bawah bayang-bayang diamondship bapak ibunya gitu? ya. Pernah merasa gitu nggak? Ya, pasti. Jadi mungkin buat kita pressure-nya lebih tinggi karena pasti orang banyak yang bilang kalau oh dia anaknya Diamond gitu, pantesan begini, pantesan begitu dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua, tuntutan juga adalah kalau misalnya bapak dan ibu bisa Diamond, kalian juga pasti bisa gitu. Di satu sisi itu tuntutan, di satu sisi juga itu dorongan yang sangat positif gitu. Pasti akan ada, cuman saya sama Teja yang tadi lagi dibilang sama Pak Kris juga bahwa ownership itu sangat penting. Bisnis ini bisnis sendiri, yang orang tua kita kasih ke kita adalah legacy, tapi yang menjalankan adalah kita gitu. Jadi ya terserah orang mau bilang apa, tapi kita akan berjuang sendiri gitu. Orang tua akan selalu membantu, upline akan selalu membantu of course, tapi kita ya pasti berjuang sendiri karena balik lagi kan bisnis ini bisnis sendiri gitu. Bagus. Thank you. Keren. Ada lagi nih, Mas Teja dan Wulan, bagaimana mempertahankan keyakinan dengan bisnis MW di tengah banyaknya tawaran-tawaran bisnis lain, apalagi milenial kan? Iya, banyak sekarang pilihan banyak pasti. pilihan tuh, yang online atau yang apa tuh buka kafe yang keren-keren. Silakan, boleh Wulan, boleh Teja. Sebenarnya selain di MW ini aku ada jualan online juga, jualan baju dan segala macam. Bisnis ini kan nggak harus dijalanin full time, ini tuh bisa jadi side job yang sangat menguntungkan gitu. Itu satu yang bisa membuat kita juga belajar lebih banyak tentang diri kita dan sebagainya. Dan ini sebenarnya kenapa kita masih mau di sini, karena kita di sini belajar people skill. Itu susah loh di mana-mana. Kalau misalnya kita kerja cuma jadi maksudnya disuruh sama bos gitu ya, kita belum ada di strategical position di mana kita harus decision making. Itu saat yang tepat banget untuk belajar people skill, karena kalau nanti semakin naik karirnya ya kita mesti bisa cara how to please the boss gitu, sama how to please teman setara kita atau mungkin anak buah kita gitu, subordinate kita gitu. Jadi kenapa enggak gitu. Meskipun kita punya bisnis lain nih, punya kafe misalnya, or
saya punya jualan baju misalnya, atau Teja dia sekarang freelance desainer gitu ya. Tapi bisnis ini akan selalu ada di samping kita untuk membantu kita boost up wherever kita berada gitu, Pak. Iya, bagus. Saya itu sih itu tuh. Oh, boleh Teja mau tambahin, silakan. Iya. Ya, mungkin perspektif beberapa teman-teman mungkin sesimpel gimana sih tetap ada di jalan di bisnis MW gitu ya, walaupun mungkin sekarang ada bisnis cafe, mungkin ada bisnis nggak hanya bisnis yang mungkin entrepreneurship itu sekarang terlalu bias gitu kemana-mana, jadi bisa jadi YouTuber, bisa jadi influencer dan sebagainya. Kenapa kok sebenarnya MW ini menurut kita malah ideal banget gitu ya, karena nggak harus teman-teman hanya jalankan bisnis MW satu-satunya, karena kita malah nggak bisa mencari orang baru, itu yang nomor satu gitu. Tapi apapun kesibukan kita, misalnya boleh teman-teman coba bisnis lain dan sebagainya. Nah, justru itu menjadi peluang, selalu ada peluang bisnis ini masuk dimanapun kita ada, itu sih. Benar. Kesimpulannya, dan idealnya ini menawarkan jangka panjangnya ya contoh lah di Bali misalnya, sekarang kita bisnis cafe, ada kejadian kayak gini gawat banget loh. Iya, betul. Gawat banget. Bisnis kita sebaliknya, itu yang kita bisa lihat yang paling jelas efeknya. Hampir 80% sektor bisnis di Bali itu sebenarnya induknya cuma pariwisata, dan kalau kita mengidam-idamkan ya, coba bisnis kita seperti upline kita yang udah besar-besar, di kayak gini nih, justru PV gila-gilaan kan gitu sebetulnya. Jadi ya menggiurkan. Ya, bukan mendoakan situasi buruk, tapi seperti itulah. Iya, bagus. Iya, dan ini banget, meskipun nanti misalnya Wulan udah kerja lagi, itu enak banget ketemu banyak orang, bisa kita ajak, terus bisa beauty clinic bareng-bareng. Jadi justru malah kita mesti go out gitu. Kita mesti, kalau kita belum settle, why kita harus resign, or ya udah gitu. Kita jalanin bisnis ini sebagai side business yang sangat menguntungkan dan sangat dalam jangka panjang banget gitu. Jadi intinya buat para milenial nggak perlu takut gitu ya, bahwa mereka bisnis ini, bisnis MW masih cocok untuk mereka, karena toh bisa dijadikan pilihan juga gitu, sambil kan sekarang milenial senengnya jalan ini banyak tuh beberapa bisnis sekaligus gitu ya. MW juga cocok untuk dijadikan pilihan ya. Iya. Kalau mereka bilang mau entrepreneur, ya di sini belajarnya. Iya, betul. Iya, saling bergandengan aja. Juga di sini belajarnya. Jadi influencer juga kan sangat cocok. Kadang kita pikir semua yang influencer itu kita udah dari dulu itu influencer kan terhadap kita masing-masing gitu. Karena satu, kita menawarkan lifestyle. Iya. Jadi gimana caranya kita membuat lifestyle kita kan bagus nih. Sehat, cantik, terus ada di lingkungan Network 21, kita menawarkan lifestyle. Jadi gimana caranya kita influence people dengan lifestyle yang sudah Network 21 dan MO ini create gitu. Iya, bagus banget. Thank you. Jadi sebenarnya enak sih, seru sih jadinya jatuhnya Pak gitu. Iya. Buat semua yang nyapa, halo kembali ya. Terima kasih sudah join, halo. Udah ada 106 nih. 106 yang udah gabung gitu. Ntar dulu nih. Mungkin kalau kita live sendiri cuma 7, Pak. Gimana? Kalau kita live sendiri mungkin cuma 7. Enggak lah. Nanti kan bakalannya pasti makin besar. Mama ada pertanyaan lagi? Tadi ada pertanyaan bagus hilang di sini nih. Atau aku deh. Aku tanya sama Wulan nih. Iya. Wulan kan masuk ke dalam bisnisnya Teja nih, yang Teja udah lakukan dari kecil, keluarganya MW ya. Terus Wulan masuk gitu dengan pandangan baru, dengan pemikiran yang baru. Nah, mungkin teman-teman lain nanti akan ada juga yang mengalami hal seperti Wulan gitu kan. Apa sih tips dari Wulan gitu untuk pasangan-pasangan yang baru bergabung kepada pasangannya yang udah lebih dulu jalankan gitu? Apa yang strength dari Wulan, apa yang bikin Wulan tuh akhirnya bisa sekarang oke gitu?
Oke, kalau dari saya sih, saran saya untuk pasangan-pasangan yang baru masuk, open minded, Open mind. lihat bisnis ini secara luas, Mm-mm. melihat bisnis ini secara lebih dalam lagi, bukan hanya di kulitnya. Orang mikir kita jualan obat gitu, Iya, iya. padahal sebenarnya kita menawarkan lifestyle di mana-mana. Orang itu seperti yang Ibu kemarin bilang bahwa pada basisnya orang tuh jualan hidup di dunia ini. Saya kerja di multinational company pun company jualan gitu. Jadi basically sama aja gitu. Dan yang nggak, kita keren kok orang kita jual lifestyle gitu. Iya, Kita nggak jual sembarangan gitu. Why not gitu. Dan maksudnya jadilah orang yang lebih open minded, membuka hati dan pikiran untuk melihat bisnis ini jauh lebih dalam, jangan cuma di kulitnya aja, dan lihat juga orang-orang yang di dalamnya gitu, karena beda kan dengan orang-orang yang di luar gitu. Dan people skill, pokoknya intinya kalau mau belajar people skill di sini langsung terjun, ini udah bener-bener deh, mau ketemu berbagai macam orang gitu, dan ini bagus banget sih untuk siapapun gitu. Saya nangkap sesuatu yang bagus dari Wulan tadi, bahwa yang kita jual adalah lifestyle. Kita bukan salesnya jual produknya saja, dan itu memang sudah diciptakan sama Rich DeVos sama Jeff Van Andel ya, sama Jim sama Nancy Dornan, bahwa yang ditunjukkan adalah lifestyle gitu, bukan cuma produk jual-jual cuan kalau sekarang bahasanya ya, cuan di sana sini. Bagus. Thank you Wulan. Tadi itu ada pertanyaan yang bagus sekali, cuman saya lupa dari siapa. Gak apa-apa, cuman udah sempat baca. Jadi gini, kalian ini kan milenial, gimana cara approaching prospek orang-orang milenial gitu? Apa sih yang paling mereka pengen, apa yang mereka cari gitu loh sebenarnya? Yang paling mereka cari itu apa? Karena dengar-dengar kalau ditawarin passive income, mereka nggak mikir passive income. Betul. Ditawarin nanti bisa beli rumah, mereka nggak pengen beli rumah gitu. Jadi apa sih? Iya, milenial nggak ada yang mikir beli rumah ya. Ya setuju sih Bu Chris, Bu Devi, Pak Chris. Jadi karena banyaknya sekarang pilihan, ya kita juga aware gitu ya dengan situasi sekarang gitu ya. Kalau ngomongin passive income juga mereka, ya kenapa mesti passive income ngerjain MW gitu. Ya sekarang walaupun ya banyak lah orang udah belajar, udah informasi banyak banget gitu zaman sekarang. Jadi mereka memilih jalan yang terlihat keren atau terlihat lebih prestis daripada bisnis ini gitu. Jadi sebetulnya sih kalau sekarang kita lebih sesimpel ya seperti yang Wulan bilang tadi, menjual lifestyle, karena sebetulnya situasi sekarang yang namanya health and beauty itu jadi kebutuhan banyak orang. Ya, komoditi ya, betul. Komoditi yang bisa kita jual. Jadi meng-approach atau mengajak orang itu nggak serta-merta dari uang yang bisa dihasilkan dari MW. Tapi bikin dulu ada minat, dia melihat kita, komunitas kita, produk kita, baru dia mau dengar kita gitu. Benar. Baru dia mau ikut ke pertemuan dan jalanin bisnisnya gitu sih. Betul. Jadi nggak kalah sih bisnis ini dengan yang lain, malah mungkin lebih keren karena kita udah satu paket gitu. Karena kalau anak muda zaman sekarang itu Pak, saya di kantor gitu, saya punya subordinate dan segala macam, mereka itu terbiasa dengan segala hal yang instan gitu. Jadi mereka mau cepet gitu, hasil cepet, bla bla bla. Tapi mereka nggak tahu bahwa sebenarnya untuk something yang everlasting itu tuh perlu perjuangan yang juga panjang gitu. Jadi yang kita bisa kasih ke mereka adalah ya ini oke, fine, kamu udah punya bisnis yang bagus, bla bla bla. Kita juga punya loh peluang bisnis yang oke dengan produknya ini. Cobain aja dulu produknya. Ini bagus. Dan mereka merasa oh masa sih gitu. Terus mereka coba produknya, mereka suka. Terus kalau misalnya ya itu balik lagi ke people skill, bikin mereka fans sama kita nih, gimana how kita talk to them, gimana caranya kita membawa diri, itu penting banget sehingga mereka bisa ngeliat kita, oh kakak ini oke ya gitu, aku mau deh ikut dia gitu. Terus nanti kita kenalkan ke komunitas kita yang bagus-bagus itu, mereka lebih happy lagi karena ngeliat orang-orang nggak ada yang nggak ada yang negatif gitu, semuanya baik-baik, semuanya on track gitu. Dan jadi ternyata juga gitu. Beragam, ada yang udah mapan kok ikut MW dan sebagainya. Kenapa kita mudah nggak mau kerjain gitu.
Aku pengen minta tolong nih, boleh nggak Wulan tolong kayak role play. Wulan lagi prospek Teja, anggap aja Teja orang lain, terus Wulan prospek Teja dengan bahasa kamu gitu. Karena ini banyak milenial juga ini yang lagi nonton nih, coba. Teja, Tapi ya. seumuran ya? Atau berarti Tejanya ceritanya milenial ya? Ya. Semua Bayar lah. kan kamu milenial nih. Teja milenial juga. Wulan juga milenial. Gimana cara Wulan ngajakin Teja gitu? Nanti Teja boleh jawab negatif juga. Kita pengen lihat Wulan cara handle-nya. Iya, oke. Oke. Oke, awalnya pasti kita pendekatannya lewat WA lah, atau kalau ketemu kenalan atau WA, ceritanya nih udah nih dari WA kita udah ngobrol, ada peluang bisnis, kita ketemu ya sekarang. Ya udah ketemu. Ya. Ngomongnya ketemu di kafe misalnya. Ini lagi di kafe. Halo, apa kabar Teja? Baik. Baik. Ini kita udah di kafe. Tapi saya ketemunya tujuannya bisnis berarti ya Pak? Iya, udah tahu bisnis ceritanya. Bebas. Bukan pacaran ya? Bukannya modus. Iya. Apa kabar? Baik. Thank you ya udah datang buat dengerin penjelasan yang bisnisnya tadi sempat diomongin. Sebelum itu pesen apa biar santai. Oke. Gimana kerjaan sekarang di kantor? Ya, ceritanya di kantor. Gitu-gitu aja lah. Ya, jalan-jalanin aja yang bisa dikerjain. Ngomong-ngomong bisnis mau cerita bisnis apa? Iya, bisnis yang sekarang saya lagi jalanin itu namanya MW. Udah pernah denger belum? Tahu dong. Tahu ya. Bisnis sabun kan? Oh, enggak. Nanti kita bicara lebih banyak. Ya, salah satu produknya emang sabun sih, bener sih. Yang udah jadul-jadul. Tapi nanti kita ngomongin lebih banyak lagi ya. Pertama-tama, ini ada katalog. Inilah produk-produk yang MW saat ini jual. Kita ada multivitamin loh yang bikin kamu tambah sehat. Dengar-dengar kerjanya ini ya, kayak apa sih, sampai 3 hari nggak tidur gitu kan? Nah, ini butuh nih. Itu kan gitu. Iya. Vitamin, kalau enggak cepat mati loh. Ini harus terus ada sabun itu mukanya kayaknya kusem gitu. Kita ada produk yang bagus banget tadi, ini udah terbukti banyak testimonial. Tuh, ini produk-produk yang oke sih. Ada testernya loh. Ada testernya ya, oke. Ini produknya kita. Nah, bisnisnya kita. Ya udah deh, mulai kita presentasi. Dah. Coba Teja. Terus, Teja nanya apa counter gitu. Nah, bukannya begini tuh udah dari dulu ya? Emang nggak jenuh bisnisnya? Karena kan banyak peluang lain. Kok kamu jalanin ini? Ya, satu hal sih sebenarnya kenapa masih menjalani bisnis ini. Karena bisnis ini tuh bagus banget buat personal development kita. Kita kan masih muda nih. Oke. Kalau misalnya, contohnya gini deh. Emang bisa apa dari contohnya gini. Oke, aku kan juga salah satu commercial lead di di startup company. Oke. Salah satu tugasku tuh cari investor. Gimana caranya kita cari investor kalau kita nggak punya people skill yang bagus? Untuk anak muda ukuran kita. Nah, di bisnis ini juga nawarin semua itu. Bukan cuma produk yang jadi kita nggak cuma jual-jual gini? Enggak. Emang ada sistem belajar? Ada. Dan itu banyak banget orang yang seneng, terutama anak muda. Gimana how to make ourselves attractive sehingga orang-orang itu, investor-investor itu mau ngasih duit ke kita. Ini sangat berguna banget buat kita. Ada komunitasnya gitu? Ada. Kalau di Bali tuh ada yang namanya Infonight, selain Infonight ada namanya BBS. Nah, yang paling keren tuh namanya LS. Bisa belajar deh semua gitu, terserah. Kalau nggak bisa datang Infonight, bisa lihat pertemuan lebih gede lagi namanya BBS. Di sana bisa belajar sama orang-orang yang udah terbukti sukses di bisnis ini. Jangan salah, mereka tuh bukan sebagian besar dari mereka bukan cuman bisnis ini aja, mereka juga punya bisnis lain yang besar-besar juga gitu. Latar belakang mereka yang oke. Aku rasa sih untuk anak muda kayak kita tuh perlu sih belajar, karena kita nggak ada wise-nya, terus kita masih muda banget, masih gegabah. Mungkin dengan ini lebih oke. Dan enak banget, ini kita juga namanya networking marketing, bukan MLM yang kayak di luar sana. Pokoknya sistemnya oke deh gitu. Nanti kalau mau kalau gitu gini kita deh, bisa ke Infonight. nanti ajak aku sekali lihat nanti gimana habis itu keputusannya nanti. Oke, no problem. Thank you ya. Ini katalognya bagus ya. Nah, ini ya contohnya, boleh dicoba nanti di rumah. Sudah pinter dia. Iya. Hebat nih. Betul. Thank you. Bagus banget gitu. Kita benar-benar bisa lihat dari orang yang baru, Iya, kan Wulan kan masih fresh gitu di bisnis ini. Jadi
saya dapatnya adalah walaupun apa jangan takut gitu kalau memang harus mulai dari MW dulu, gue mau tawarin MW juga nggak masalah karena sekarang hampir Siapa yang nggak tahu milenial nggak, MW? ya bahkan ada beberapa milenial banyak nggak tahu MW juga gitu loh. Jadi nggak usah takut ya, nggak usah takut mulai dari MW dulu atau bisnis dulu. Thank you Wulan, thank you Keren, Wulan. keren. Aku belajar banget. Banyak belajar. Belajar banget. Tanya terus ya. Mana tadi pertanyaannya? Ada pertanyaan lagi nih, waktu kita tinggal 10 menit. Oke. 10 menit. Oke. Milenial ini dari Jogja, dari Dokter Rossi. Milenial biasanya semangat berkobar itu cuma awal-awal doang katanya. Tapi terus gampang redup. Nah, gimana tipsnya kalian untuk menjaga semangat kalian gak redup dan juga untuk menjaga semangat grup? Pasti grupnya Teja Wulan juga mungkin banyak ngalami ya yang semangatnya di awal gitu. Apa sih yang Teja dan Wulan lakukan dan rencanakan lakukan? Gitu. Oh ya, rencana. Setuju kalau milenial emang apa namanya kencang di awal ya begitu karena ngelihat suatu peluang informasi memang mereka open mind ya. Terus apa namanya pengen diterima dan sebagainya. Cuman mereka gampang juga tergiur yang lain. Jadi durasinya memang pendek gitu. Kalau selama ini sih yang betul-betul gitu ya kita pribadi lakukan untuk diri kita sendiri dan itu kita lakukan ke grup dan grup juga beberapa melakukan itu sih yang paling penting audio sih Pak. Audio, oke. Audio itu ya dia nggak banyak alasan bilang nggak bisa dengar. Orang punya handphone masa kan nggak bisa dengar. Iya betul. Paling nggak dia terima gitu. Paling nggak dia mau menerima dan memang sih ya persentase apa namanya statistik berlaku kita nggak bisa hanya mengharapkan orang yang kita kirim pasti dia mau ngikut dan sebagainya harus banyak nanti akan ketemu ya sekarang toh juga sebenarnya Network 21 lebih canggih ya ada audio dari zaman kuda gitu ya dari zaman report sedangkan orang belajar dari podcast kan baru-baru aja. Iya. Benar, kita tapi kita senang banget karena Network 21 ngeluarin N1 Mobile jadi kita bisa minjemin ya gitu hanya share link dan sebagainya dan terus terang itu kita manfaatin sih untuk membangun apa namanya orang yang misalnya join kemarin gimana hari ini kita masukin informasi 2 audio besok lagi mungkin sebulan bisa 30 audio rencananya sih selalu bisa 30 audio ya untuk mereka bisa on fire. Walaupun mungkin di antara audio itu sudah mau ke satu pertemuan atau home meeting atau BBS biasanya lebih bagus seperti itu. ya ini juga sih biasanya Pak, kita tetap posting something yang berkaitan dengan Network 21 atau dengan MW gitu. Jadi mereka tetap ada di pikiran mereka, oh ya masih ada bisnis ini gitu. Jadi kita terus aja. Jadi kita tetap nunjukin bahwa we still on the track. Even though bisnisnya turun, tapi kita tetap ada di sini. So anything you can call us atau gimana gitu. Itu satu sih. Kalau untuk nextnya ke depan sih banyak project-project yang saya lagi garap sama Teja. Contohnya supaya bikin bisnis ini fun juga buat anak-anak muda. Aku ada rencana bikin grooming training. Grooming gitu. training. Karena kan biar gimana sih caranya kita menarik perhatian dengan first impression gitu. Karena first impression do matters. Kalau orang biar bisa ngelihat kita, oh ini anak muda tapi udah oke ya. Jadi bisa percayalah gitu dengan kita yang udah mantep di awal gitu. Salah satunya itu, terus kita mau ngadain kayak beauty clinic berbayar yang lebih eksklusif. Yang sebelumnya Teja dan grupnya udah keren banget. Mereka udah ngadain acara yang bagus banget menurutku. Dan itu masif banget, banyak banget orang yang ikut, tapi itu untuk esensial. Nah, kita sekarang mau ngadain yang agak naik dikit kelasnya, sehingga ibu-ibu pun bisa ikut. Gitu. Jadi kita mau gerakan yang lebih masif lagi gitu. Ya sebetulnya sih banyak udah ide dari grup yang kita lakukan bareng-bareng. Iya. Nah penting juga teman-teman yang memang mau memanfaatkan sosmed, terutama Instagram ya, bikin akun yang serius memperlihatkan dalam tanda kutip pamer kita untuk selalu on track, maksudnya supaya grup tahu kita tuh masih di zona yang patut ditiru gitu. Ya jadi di situasi kayak gini mereka ngelihat oh ternyata orang yang jadi mentorku masih on track, kenapa aku nggak konsultasi mungkin atau dan sebagainya gitu. Gitu sih.
sih. Jadi ya menyebarkan itu aja sih Pak. Supaya mereka masih, oh iya, mereka masih di sini kok. Soalnya mata orang kan sekarang tiap hari ke HP ya. Ya betul, apalagi masa-masa ini nih. Iya, masa-masa Nggak ini pernah lepas apalagi nih nggak handphonenya. pernah lepas dari HP. Ini ada pertanyaan menarik nih. Teja dan Wulan Ya. di Bandung dari Dimas. Teja dan Wulan sebagai pasangan muda kan pasti pernah bertengkar lah, sering bertengkar lah gitu. Nah, pernah nggak pas ketemu grup, pas lagi posisi bertengkar? Nah, ini menarik. Gimana cara ngatasinnya sebagai pasangan muda? Pernah. Soalnya bukan pernah berantem gitu sih, cuman berselisih pendapat. Iya, iya. Teja tuh orangnya BT-an aja sih kalau dia tuh orangnya kurang sensitif. Oh. Saya plektis, saya koleris, sanguin. Untung ada sanguinnya. Ketika saya kasih, maksudnya saya ini orangnya kan lumayan tegas gitu orangnya. Maksudnya ya udah harusnya gini. Kalau nggak gini gimana? Kenapa mesti ragu? Bla 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 gitu. Tapi Teja tuh lebih kayak mengikuti si Donald ini mungkin yang lagi down. Harusnya kita nyemangatin dia dengan segala cara gitu. Tapi kalau dia tunggu dulu gitu. Berantem habis itu, tapi nggak di depan, saya tahan. kita nggak pernah di depan orang. Padahal udah kesel, padahal udah pengen, ini kenapa dia gitu, why, gitu. Tapi habis itu baru diem-diem, karena belajar juga di sini, nggak boleh marah di depan downline kan nggak mungkin. Jadi aku diem aja, oh oke, silakan diteruskan gitu. Terus aku perhatiin mereka ngomong apa gitu. After that, setelah udah selesai, baru harusnya kamu jangan ngomong gitu dong. Di sini bisa jadi sarana juga ya, sarana untuk banget, diri ya, terutama kaum koleris seperti Wulan dan saya ya, harus menahan diri dan sebagainya itu bagus ya. Jadi hubungan kalian akan lebih tumbuhnya akan lebih sehat ya, betul. Kita kan koleris yang udah baca buku, betul. Jadi kita udah bisa lah mikir-mikir gitu. Kita sih menjaga ya, jangan sampai di depan downline kita mukanya masam gitu berdua, nggak. Tetap harus senyum ya. Tapi masih banyak belajar sih. Tadi dari Mas Dimas ya, apa kabar Mas? Ya, dari Bandung. 3 menit nih, Wulan dan Teja, 3 menit. Coba kasih pesan-pesan atau insight pandangan kalian apa yang harus dilakukan teman-teman milenial di kondisi corona seperti ini. Nah, 3 menit. Kalau kalian milenial tuh pasti on banget sosial media, do it every day, sebarkan kebaikan, hashtag sebarkan kebaikan. Untuk kita fight corona. Terus kalau bisa, why not kita bikin hashtag di kalangan kita sendiri, bahwa kita ini juga salah satu agent of change, di mana ya kita membantu menyebarkan kebaikan untuk melawan virus corona ini. Jangan lupa bahwa kita ada di bisnis yang sangat bagus, jadi ya ajak orang sebanyak-banyaknya dan kasih info orang sebanyak-banyaknya. Buat milenial nggak usah takut, jangan dibawa stres. Ini something yang fun banget. Kalau misalnya kita mau bikin bisnis kita prestis, kalau misalnya orang bilang ini bisnisnya bisa apaan gitu, terus mereka bilang nggak prestis, kita bikin aja bisnis ini jadi prestis. Why not? Kita bisa kok. Gitu. Maksudnya nggak usah mikirin orang look down sama kita. Kita know where we stand aja gitu. Jadi happy aja, nggak usah terlalu baper. Jangan baper karena bakalan banyak orang pasti yang say no. Apalagi kalau mau kayak ibu sama bapaknya Teja. Jadi ya keep going gitu. Dan di situasi kayak gini teman-teman pakai konten dari MW, karena MW dan Network 21 menyediakan konten yang siap di repost, siap di capture, teman-teman sebarin di WhatsApp, sebarin di Instagram, di story dan sebagainya. Itu pasti hasil PV-nya keren ya. Downline kita tuh ada loh yang jualan sampai 7 juta satu hari. Keren. Orangnya ada tuh. Siapa tuh ya? Iya, apalagi kita lagi persiapan ke Core Plus bonus ya, bronze incentive tuh. Ya. Jadi jangan sampai bisa sharing Core Plus bisa di Zoom ya, keren. Iya, keren. di Zoom. Iya. Teja sama Wulan ini. Kita ibu-ibu semua ikut Zoom juga, Pak. Lucu gitu ya. Wah. Hidup ibu-ibu hebat pokoknya. Iya, ibu-ibu. Bapak-bapak juga. Jadi benar-benar di grup Teja memanfaatkan betul ya. Oke, terima kasih banyak Teja dan Wulan. Terima kasih banyak ininya. Pokoknya thank you deh. Saya aja belajar banget dari kalian berdua gitu. Kami juga. Terima kasih ya Pak. Bu Devi dan semua teman-teman yang lebih besar lagi
bisa menjangkau lebih banyak lebih banyak lagi, ya, jadi inspirasi lebih banyak lagi untuk orang-orang anak muda Indonesia. Iya. Selamat Hari Raya Nyepi. Terima kasih. Sampai ketemu. Bye. Bye. Thank you.